Salam jumpa, senang sekali saya Siti Fatimah sebagai host dalam talkshow kelompok 3. Suatu peristiwa dapat memiliki banyak makna, tergantung bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik, maka perlu kiranya dibahas dulu istilah politik itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaan kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi yang negatif. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya sangat mendalam dan seringkali saling bertentangan. Saat ini sudah ada 3 narasumber kita yang akan berbagi sudut pandang untuk membahas dasar-dasar ilmu politik dari buku Profesor Miriam Budiarjo. Langsung saja kita kenalkan narasumber yang pertama, yaitu Alni Sri Yuliani, dan narasumber yang kedua yaitu Nadia Kirani Putri, dan narasumber yang ketiga Putri Purwasari. Untuk membahas lebih lanjut, saya akan bertanya mengenai sejarah perkembangan ilmu politik. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangan ilmu politik di dunia maupun di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu politik di dunia dan di Indonesia. Awalnya pada tahun 450 sebelum Masehi sudah ada pemikiran tentang negara, yaitu pada zaman Yunani kuno. Di wilayah Asia sendiri, terutama negara India dan negara Cina, sudah ditemukan tulisan-tulisan politik. Di negara Indonesia juga sudah ada tulisan tentang kenegaraan, yaitu pada tulisan Negara Kertagama di zaman Majapahit. Di Amerika awalnya ilmu politik itu bukan dianggap suatu ilmu pengetahuan karena belum bisa dibuktikan keterikatannya. Namun seiring berjalannya waktu, politik akhirnya bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena para sarjana politik mulai meneliti ataupun mulai membahas tentang keterkaitan ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik. Oh, jadi sejarah perpolitikan dunia itu sangat menarik ya. Nah, sekarang saya mau bertanya mengenai apa-apa saja sih konsep yang ada di ilmu politik. Berdasarkan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Profesor Miriam Budiarjo yang saya baca itu, politik mempunyai 5 konsep pokok. Yang pertama ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi nilai-nilai dalam masyarakat. Tadi kan saya sudah menanyakan tentang konsep ilmu politik. Nah, sekarang saya mau menanyakan bagaimana sih hubungan antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa ilmu politik itu saling berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Lebih khususnya, ilmu politik itu berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, filsafat, dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama itu ada hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah adalah alat yang sangat penting bagi berkembangnya ilmu politik karena berperan sebagai penyumbang bahan, yaitu data dan fakta yang dari masa lampau. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan filsafat. Filsafat politik berhubungan dengan ilmu politik itu mengenai sikap dan sifat manusia juga negara, juga sebagai pedoman dari suatu sistem dan nilai dan norma di masyarakat. Yang ketiga, ada hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Dalam perkembangan ilmu politik, sosiologi banyak memberikan
analisis terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Terima kasih. Mungkin cukup penjelasan dari Alni. Terima kasih atas segala penjelasannya. Dan untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber yang kedua, yaitu saudari Nadia Kirani Putri. Nah, kan saya pernah membaca buku dasar-dasar ilmu politik. Di situ terdapat dasar-dasar ilmu politik yang mencakup teori politik. Apa sih yang dimaksud teori politik di dalam buku tersebut? Teori politik itu merupakan bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan, dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik. Menurut Thomas P. Jenkins dalam The Study of Political Theory, teori politik itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik atau norms for political behavior. Yang kedua, teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena serta fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-valuation atau value free dan biasanya bersifat deskriptif dan komparatif. Jadi, semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat itu diperlukannya pedoman dan patokan. Mungkin dapat disimpulkan bahwa teori politik adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk bagaimana sih kita bisa mencapai tujuan politik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Ani bahwa konsep-konsep politik itu mencakup negara. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih konsep negara dalam teori politik tersebut? Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara itu adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara juga mempunyai sifat khusus yang merupakan manifesti dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama sifat memaksa. Adanya sifat tersebut agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta dapat tercegahnya timbulnya anarki. Yang kedua, sifat monopoli, yaitu negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua. Maksudnya semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Dari penjelasan Nadia dapat disimpulkan bahwasannya negara dalam teori politik adalah tempat di mana masyarakat bisa menjalankan sebuah politik. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai demokrasi. Menurut Putri sendiri, apa sih arti penting dari sebuah demokrasi? Memberikan suatu kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan pendapat dan memilih secara langsung pimpinan pemerintah. Mungkin itu tanggapan dari Putri. Barangkali ada tanggapan ataupun tambahan mengenai demokrasi? Silahkan. Kalau menurut saya demokrasi itu contoh terkecilnya ada di sebuah organisasi ya, organisasi di perkuliahan, di mana anggota tiap organisasi itu kan mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengeluarkan aspirasinya terhadap kebijakan pemimpin. Apa sih menentukan nanti akan seperti apa sih si organisasi tersebut akan berjalan, tujuan apa yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut? Ya betul.
Jadi kita itu dapat hak ataupun kebebasan dalam memberikan mau itu saran ataupun kritik mungkin bagi pemimpin, seperti itulah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Indonesia itu menganut sistem demokrasi. Nah, bagaimana sih perkembangan demokrasi di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 masa, yaitu 1. Masa Republik Indonesia pertama pada tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kedua, masa Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai 1995, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dan demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya. Ketiga, masa Republik Indonesia pada tahun 1995 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Keempat, masa Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia pada tahun ketiga. Keempat, masa Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia pada Republik masa ketiga. Dari penjelasan tadi, Putri menjelaskan bahwasannya demokrasi itu berkembang. Menurut Putri sendiri, apakah dalam perkembangan demokrasi itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau menurut saya, demokrasi di Indonesia tidak seutuhnya berjalan dengan baik, karena tidak sedikit pesta di demokrasi melalui pemilu seperti kepala daerah. Pemilu legislatif dan pilpres itu tidak seutuhnya demokrasi, karena tetap didominasi oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya partai politik, selalu saja melalui kecurangan-kecurangan, yang artinya tidak dijalankan secara demokrasi yang utuh. Terima kasih kepada Putri yang telah memberikan pendapat mengenai apa itu demokrasi. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan pendapat ataupun saran dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin untuk talkshow hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa. Perlu dikira Sok titip perlu we. sih membawa ke dan seringkali saling bertentangan. Yaitu pada
Ilmu sosial lainnya. Terima kasih. Udah. Itu kan kemana? Yang apa? Naon ku naon sewu. Atuh dah. Coba hiji dua tin. Dan saat ini saat ini sudah ada 3 Tuh. korban Serius. polisi dari suku ayo Keluarga nasibna. Sok panas sok. Udah tadi paus. Bingungnya. Lokal Politik adalah tempat di mana warga negara masyarakat kau disebutkan adalah Paus. Untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya mengenai demokrasi yang akan mengenai demokrasi kepada bertanya kepada Untuk selanjutnya saya akan bertanya mengenai demokrasi kepada saudari Putri Purwasari. Apa sih menurut Anda, tanggapan Anda mengenai bagaimana perkembangan demokrasi? Nanti bagaimana sih organisasi menjalankan Hari ini tuh perlu pausnya. dari penjelasan tadi. Menurut penjelasan tersebut menjelaskan menurut jawaban penjelasan tadi bahwasanya demokrasi itu berkembang. Atau tidak? Perlu di pausnya. Jadi bekerja. Kenapa? Itu perlu di pausnya. Mungkin cukup untuk sampai jumpa. Untuk mengemukakan kumaha kumaha itu emangnya langsung kayak di kuat yang merupakan demokrasi konstitusional konstitusional
pemilu legislatif, dan pilpres. Cabut ngobrol dulu. tidak terdapat pada asusila atau berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Terus Atas segala perhatian, sampai jumpa.